Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Clarissa dari kelas 6A. Saya ingin menceritakan kisah hidup dan dakwah dari seorang wali songo yang bernama Sunan Gunung Jati. Riwayat dan silsilah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Ada yang mengenalnya sebagai Sayyid Al-Kamil. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi. Ia adalah putra dari Sultan Hud atau Sultan Mahmud yang bernama asli Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa Ismailiyah Mesir, dan ibunya bernama Nyai Rara Santang yang kemudian berganti menjadi Syarifah Mudaim, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah Sunan Gunung Jati dari jalur ayahnya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Sunan Gunung Jati memiliki saudara bernama Syarif Nurullah. Saudaranya tersebut lahir 2 tahun setelah kelahiran Sunan Gunung Jati. Tidak lama sesudah ibunya melahirkan saudaranya tersebut, ayahnya Syarif Abdullah wafat. Kepribadian Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Cirebon dan merupakan satu-satunya wali yang menjadi pemimpin. Kepemimpinan tersebut ia peroleh sebab pemimpin sebelumnya tidak memiliki seorang pewaris. Keterpilihan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin berikutnya juga didasari adanya hubungan kekeluargaan. Sunan Gunung Jati adalah menantu Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Ia menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Dengan alasan inilah, setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, kekuasaan antara negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya, Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1470 sampai 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati menikahi adik Bupati Banten yang bernama Nyai Kawungaten. Dari pernikahan ini ia mempunyai putri bernama Ratu Wulung Ayu dan putra bernama Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten I. Terpilih. Perjuangan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Terpilihnya Sunan Gunung Jati sebagai raja pengganti Pangeran Cakrabuana mendapat dukungan dari Kesultanan Demak dan Raden Walangsungsang, Raja Cirebon pertama. Kemudian ia dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Dalam dakwahnya, ia lebih banyak membantu rakyat dengan cara membangun sarana yang sangat diperlukan masyarakat, seperti jalan-jalan yang menghubungkan wilayah, saluran irigasi, dan sebagainya. Ia membangun istana dan masjid Cirebon yang dihiasi dengan motif hiasan dinding dari negeri Tiongkok. Pada tahun 1480, istri Sunan Gunung Jati memprakarsai pembangunan Masjid Agung tersebut. Dalam pembangunan tersebut, Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Sokoguru. Sunan Kalijaga membuat Sokoguru dalam Soko Tatal, tiang yang disusun dari serpihan kayu, sebagai lambang persatuan umat. Keraton dijadikannya sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam, sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Sejumlah benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton membuktikan adanya percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Pada tahun 1511 Masehi, Malaka dikuasai Portugis. Ketika hendak masuk ke Jawa, Raden Fatah dari Demak mengirimkan Pati Yunus ke Malaka untuk menyerang Portugis, namun gagal. Portugis berhasil masuk ke Sunda Kelapa dengan bantuan Kerajaan Pajajaran. Karena Kerajaan Pajajaran merasa iri dengan perkembangan wilayah Cirebon, Sunan Gunung Jati mengirimkan Fatahillah untuk memimpin pertempuran tersebut. Akhirnya Portugis kalah dan kembali ke Malaka. Fatahillah kemudian diangkat sebagai adipati di Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni 1927 Masehi,
Adipati Fathahilah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, sekarang disebut Jakarta, yang artinya kota yang merdeka. Sehingga setiap tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi. Terdapat sumber lain menuliskan bahwa ia wafat pada tahun 1568 Masehi di usia 120 tahun. Jasadnya dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebagai wujud balas budi atas jasa-jasanya, pemerintah mengabadikan namanya sebagai perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nilai positif sikap Sunan Gunung Jati. 1. Sunan Gunung Jati tidak hanya menguasai ilmu agama dalam berdakwah, tetapi juga menguasai ilmu politik atau kenegaraan dan pengobatan yang kesemuanya digunakan sebagai sarana mendukung kegiatan dakwah Islam. 2. Ketika mengalami masalah di luar batas pengetahuan manusia, maka Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan jawaban. 3. Sunan Gunung Jati menghargai penganut agama dan bangsa lain seperti umat Hindu, Buddha, dan bangsa Cina. Karena sebagai seorang muslim sudah sepantasnya kita menghargai orang lain walaupun berbeda agama dan bangsa. 4. Sunan Gunung Jati sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak orang lain dan persaudaraan yang didasari kasih sayang di tengah keberagaman budaya dan etnis. 5. Sunan Gunung Jati adalah sosok yang merakyat. Ia tidak pernah melihat orang lain hanya dari status sosialnya. Pengalamannya menyebarkan Islam, bergaul dengan orang pedesaan dan dengan kalangan keraton menjadikannya sosok teladan yang selalu dekat dengan rakyat. 6. Sunan Gunung Jati adalah sosok pemimpin yang arif dan bijaksana. Ia mampu mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya. 7. Sunan Gunung Jati memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan perannya sebagai seorang wali dan juga seorang raja Cirebon. Selain itu juga ia dikenal sebagai pahlawan bangsa yang berjuang mengusir penjajah. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.